Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hari-hari ini kami perlu Engkau lebih lagi, Tuhan Yesus. Engkaulah kubu pertahanan kami. Engkaulah perlindungan kami, kota benteng yang teguh. Kami aman dalam lindungan-Mu, Tuhan. Kami tidak akan pernah goyah, sebab Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Tuhan, Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan Yesus, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
forever and ever. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan yang Kau berikan buat hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik dan terus sangat ramah baik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang diberikan oleh Bapak Pendeta Sunardi Tuhan, yang telah memberikan kami firman Tuhan yang membuat kami bertumbuh Tuhan semakin hari lepas hari Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus untuk Tuhan Pendeta Pak Niko Tuhan, gembala kami Tuhan Yesus yang melayani dan keempat wakilnya Tuhan. Biar Tuhan Kau berikan berkat yang melimpah-melimpah, ya biar Kau berikan pewahyuan Tuhan yang luar biasa daripada Tuhan, yang memberikan Tuhan kami visi dan misi Tuhan untuk tahun ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga gak lupa berdoa Tuhan juga untuk gembala rayon kami Tuhan Pak Pendeta Beni Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan biar Engkau berikan hikmat marifat, biar Engkau berikan Tuhan roh takut akan Tuhan, biar Engkau berikan visi yang daripadamu Tuhan untuk menggembalakan kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di rayon 1E Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat Tuhan, walaupun kami saling berjauhan Tuhan satu sama lain Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, hati kami Tuhan melekat satu sama lain Tuhan. Biar Tuhan, aku berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-jemaat kami yang lagi mengalami kesusahan, kesulitan ataupun pergumulan Tuhan Yesus. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Kau akan memberikan jalan keluar. Kami yakin percaya Tuhan Kau akan memberikan kekuatan Tuhan. Biar Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan kami Tuhan, roh kami tetap terkoneksi satu sama lain untuk saling mendoakan, untuk saling memberikan kekuatan, untuk saling memberikan penghiburan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pelayan-pelayan Tuhan untuk ibadah online ini Tuhan. Biar Engkau berikan berkat yang melimpah-melimpah yang daripada Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau juga berikan hikmat dan marifat Tuhan, dan roh yang api yang menggebu-gebu untuk melayani Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Biar Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Indonesia adalah kemuliaan untuk-Mu Tuhan Yesus. Biar kemuliaan-Mu turun untuk Indonesia, biar damai sejahtera-Mu turun buat Indonesia Tuhan. Kami katakan Tuhan, biar setiap pandemi Tuhan berkurang di dalam nama Yesus. Dia bahkan pandemi Tuhan Yesus berhenti di dalam nama Yesus Tuhan. Maka kami juga katakan Tuhan, biar Bapak apapun itu, apapun permasalahan Tuhan ada di negara kami berdoa Tuhan biar cepat selesai di dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, yang Kau berikan hikmat Tuhan dalam melakukan Tuhan dan dalam menjalani Tuhan Yesus tugas-tugasnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, maka kami hardik Tuhan setiap bencana alam yang bukan daripada Tuhan yang ingin membahayakan kami Tuhan Yesus. Kami katakan Tuhan sekali lagi Tuhan, biar damai sejahtera dan shalom Tuhan buat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Juga kami tidak lupa Tuhan berdoa untuk bangsa Israel Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa ini adalah umat pilihan-Mu sendiri Tuhan Yesus. Biar Tuhan, kami katakan Tuhan ya dan amin Tuhan buat setiap bangsa Israel Tuhan. Percaya Tuhan bahwa Kau adalah Tuhan Yesus Tuhan, bahwa Kau adalah Tuhan dan Juru Selamat buat setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar Bapa, apapun yang sedang kami alami akhir-akhir ini, biar Tuhan Kau yang membimbing Tuhan, Kau yang campur tangan Tuhan, Kau yang menjadikan jalan keluar buat hidup kami. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami seutuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Bapa Engkau yang berbicara Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari saudara-saudaraku, kita mau memuji Tuhan lebih lagi di pagi dan siang hari ini. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu memberikan kemenangan buat kita semuanya. Kita percaya Roh-Nya ada bersama dengan kita, memampukan kita untuk menjadi lebih dari pemenang. Come on, bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita.
tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Praise God. Haleluya. Tuhan selalu menolong kita. Dari dulu sampai sekarang kuasa-Nya tidak berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Kau tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai dirambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai dirambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tidak berubah. Kalau dulu Dia sanggup menolong kita sampai hari ini pun kuasa-Nya tidak berubah. Dia sanggup menolong kita semua. Mari bangkitkan iman kita, sama-sama kita katakan haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai dirambutku tak akan terjatuh tanpa
Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih semuanya, terutama kawanan domba di GBI Pondok Aren ini. Saya mengucap syukur dan sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada pribadi ini oleh Gembala kami, Bapak Pendeta Sundari Bahri. Saya akan berdoa sebelum kita memulai. Mari, satukan hati. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Mari Bapa, Kau persiapkan pribadi ini menjadi alat-Mu. Kau sucikan, Kau kuduskan dengan kuasa darah anak domba Allah, terutama mulut, bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang akan terucap melalui mulut bibir ini adalah kehendak-Mu yang sempurna. Boleh menjadi berkat, menjadi teguran bagi kami, dan akan membangun setiap pribadi untuk mempersiapkan dirinya dengan lebih baik lagi, karena kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, saudara-saudara terkasih. Sungguh satu kesempatan yang indah. Kita boleh bertemu lagi walaupun masih secara online. Namun saat ini saya berada di gereja dan saya melihat segala sesuatunya sudah berubah menjadi sangat-sangat baik. Dinding semuanya sudah rapi, diganti dengan wallpaper yang bagus. Lantai sudah dengan lantai yang baru, kursi sudah ditata dengan rapi. Ruangan sound sudah menjadi ruangan yang terpisah dan sangat-sangat baik. Namun apakah semuanya ini akan menyenangkan hati Tuhan? Ya. Karena yang utama dalam kita menyembah Tuhan adalah bukan semua yang ada di depan mata saya ini. Saya percaya, seperti gembala sidang kita beberapa kali mengingatkan, untuk bisa mendatangkan hadirat Tuhan, ada 5 hal penting yang harus senantiasa kita ingat. Ya. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah kekudusan kehidupan kita. Yang ketiga, doa, pujian, dan penyembahan yang menjadi DNA kita. Dan yang keempat adalah kerendahan hati. Yang kelima adalah unity. Pada kesempatan yang indah ini saya akan berbicara lebih dalam lagi, khususnya mengenai kerendahan hati. Karena ini adalah hal yang penting, lebih penting dari segala sesuatu yang tersedia di tempat ini. Sound system yang bagus, kamera yang bagus, operator yang canggih, peralatan musik yang canggih, WL singer yang bersuara merdu luar biasa, tapi yang lebih penting dari semuanya adalah kerendahan hati. Mengapa kerendahan hati saya utamakan dalam kesempatan ini? Kalau kita bersama-sama membaca, mari kita baca bersama-sama dari Mika pasal 6, kita akan baca bersama-sama mulai ayat 6 sampai ayat 8. Mika 6 ayat 6 sampai 8. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia,
telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi inilah mengapa penting sekali kita harus belajar hidup di dalam kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati adalah barang yang langka saat ini. Ya. Segala sesuatu yang ada di depan mata kita, segala sesuatu yang disediakan oleh dunia ini akan membimbing kita, akan melengkapi kita, ya, disediakan bagi kita untuk menjadi manusia-manusia yang congkak, pribadi-pribadi yang sombong, pribadi-pribadi yang tinggi hati. Namun semuanya itu adalah akan membawa kita lebih jauh daripada hadirat Tuhan. Ya. Lalu kerendahan hati seperti apa ya yang harus kita miliki pribadi lepas pribadi? Ya, sepengetahuan saya, pengertian umum dari kata kerendahan hati adalah kesadaran akan adanya suatu celah dari seseorang, kekurangan atau ketidakmampuan. Ya. Saya pribadi sangat mengakui betapa banyak celah dalam kehidupan saya. Betapa banyak sekali kekurangan dalam kehidupan saya. Dan hanya sedikit sekali kemampuan yang ada dalam pribadi saya. Itulah yang menuntun saya dalam hari-hari kehidupan saya, bahwa saya harus menghidupi kehidupan sebagai seorang yang rendah hati. Kehidupan yang rendah hati itu tidak bisa diteladani dari mana-mana. Tapi teladan yang utama untuk kita bisa dapat hidup dengan kerendahan hati adalah meneladani guru yang utama dari kita semua, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita baca dari 2 Korintus pasal 3, ya, ayat 4 mengatakan, kita akan baca dari 2 Korintus 3 ayat 4 dan ayat 5. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ya. Jelas sekali di sini bahwa kita banyak sekali kekurangan. Bahwa kita banyak sekali ketidakmampuan yang ada dalam pribadi kita. Itulah sebabnya. Dalam setiap langkah kehidupan kita, mau tidak mau, kalau kita mau hidup benar, kita harus sepenuhnya bergantung kepada tuntunan Roh Kudus. Kerendahan hati adalah pengakuan dan keyakinan bahwa kita tidak dapat mencukupi diri kita sendiri, tapi bahwa kecukupan kita berasal dari Tuhan. Secara sederhana bisa dikatakan, kita tidak bisa, namun Dia bisa, dan Tuhan siap sedia setiap saat untuk menolong kita. Lebih dari sekedar menegaskan dan mengakui keterbatasan dan kelemahan kita, namun mengakui kemampuan dan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita menyerahkan jalan hidup yang sudah menjadi pilihan kita dan menggantikannya dengan jalannya Tuhan yang pasti jauh lebih mulus dan sempurna dari apa yang menjadi pilihan kita sendiri.
Kerendahan hati yang kita baca dalam Alkitab adalah ketergantungan secara total dengan berharap hanya kepada Allah. Menegaskan dan mengakui kebutuhan kita akan Dia dan jalannya. Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita tentang seorang bayi. Mari kita akan baca bersama-sama dari Matius 18. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 4. Ya. Matius 18 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Kalau kita berbicara tentang anak kecil atau bayi, maka apa yang bisa dilakukan bayi untuk diri anak itu sendiri? Bayi tidak bisa berbicara atau berjalan. Bayi tidak bisa menyuapin dirinya sendiri. Tidak ada bayi yang dapat membersihkan dirinya sendiri, berpakaian sendiri, atau melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Bayi bergantung sepenuhnya kepada orang tua mereka untuk semua hal. Kenyataannya adalah bahwa bayi tidak bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan. Dan realitas indah yang lain tentang bayi adalah bahwa tidak ada perkelahian dalam dunia bayi. Nampaknya mereka sangat memahami keterbatasan mereka dan benar-benar berharap pada orang tuanya untuk melengkapi dan menyediakan semua kebutuhan mereka. Saudara semuanya pasti pernah mendengar bagaimana mendesaknya tangisan seorang bayi. Kehidupan seorang bayi benar-benar sepenuhnya bergantung, percaya, dan bahkan menuntut orang tuanya untuk merawat mereka. Tidak pernah kita dengar seorang bayi mencoba untuk melakukan hal-hal bagi mereka sendiri. Mereka percaya dan membiarkan orang tuanya menyediakan semua keperluannya. Sungguh satu ilustrasi kerendahan hati yang luar biasa. Kita sebagai anak Allah yang seharusnya hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan jalannya, layaknya seorang bayi, sepenuhnya bergantung pada orang tuanya. Tuhan Yesus adalah seorang yang sangat qualified untuk mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Karena Ia hidup di dalamnya, Ia memegang konsep yang tidak pernah salah tentang hubungannya dengan Allah Bapa. Kita baca bersama dari Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Kita baca lagi, masih di pasal 5, kita ke ayat 30. "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar.
dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itulah teladan-teladan luar biasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Tanpa melihat apa yang dilakukan Bapa, tanpa menerima atau mendapatkan tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kita tidak bisa apa-apa. Jadi kita untuk dapat sepenuhnya hidup dengan kerendahan hati, itu kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan pertolongan. Kita harus mengakui bahwa Tuhan Yesus dapat menolongnya. Dan jangan segan-segan untuk datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Yuk kita baca lagi di Amsal 28. Kita baca Amsal 28 ayat 25 dan 26 ya. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Alkitab memberikan contoh dalam kehidupan Asa, Raja Yehuda. Di awal pemerintahannya, ia melakukan apa yang adalah baik dan benar di mata Tuhan. Ia musnahkan semua berhala dan mengambil tindakan untuk menghilangkan perzinahan rohani di Yehuda. Dan rewardnya, Asa menikmati pemerintahan dalam kerajaan damai dan diberkati. Kita baca ketika Zerah, orang Ethiopia menyerang Yehuda dengan 1 juta tentara. Asa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon pertolongannya. Kita baca di Tawarikh, 2 Tawarikh. 2 Tawarikh 14 ayat 11. Dari ayat 9 ya, kita baca dari ayat 9. Zerah, orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru pada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Ya. Itulah sedikit yang saya bagikan, terutama untuk membangun kehidupan kita dengan penuh kerendahan hati. Jadi bukan segala sesuatu yang disediakan oleh dunia ini, bukan sesuatu yang ada di depan mata kita, bukan kemegahan, bukan kemewahan, bukan kelengkapan segala sesuatu yang canggih, tetapi Tuhan melihat kerendahan hati kita. Tuhan memberkati, dan mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, itulah yang boleh hamba-Mu sampaikan pesan-Mu pada kesempatan ini. Mari Bapa, biar pesan yang singkat ini menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Menuntun, membawa kami
kepada kehidupan yang lebih benar lagi di hadapan-Mu. Membawa kami benar-benar seperti seorang bayi di hadapan-Mu. Dalam segala hal yang akan kami kerjakan, Roh Kudus, Engkau memegang kedua tangan kami. Engkau menuntun setiap langkah kami. Sehingga apapun yang kami perbuat tidak akan pernah salah karena Engkau yang menuntunnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dengan penuh pengucapan syukur, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.